Dinamika, rotasi, dan keseimbangan benda tegar. Rotasi benda tegar didefinisikan sebagai benda yang tidak mengalami perubahan bentuk ketika suatu gaya dikerjakan padanya. Rotasi benda tegar adalah suatu putaran benda yang tidak mengalami perubahan bentuk ketika diberikan suatu gaya sekalipun. Contohnya, ban mobil, DVD, gasing, dan bumi. Pada rotasi benda tegar dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama, 1. Momen gaya. Momen gaya torsi didefinisikan sebagai hasil perkalian silang antara vektor posisi tidak kerja gaya terhadap poros dengan vektor gaya. Contoh penerapan torsi atau momen gaya dalam kehidupan sehari-hari misalnya pada kunci dan baut. Dalam hal ini, baut berfungsi sebagai sumbu rotasi, lalu ada yang disebut garis kerja gaya, yaitu perpanjangan garis gaya. Apabila gaya F diberikan tangan garis kerja gaya tegak lurus terhadap lengan kunci, maka lengan kunci berfungsi sebagai lengan gaya. Tetapi, jika gaya yang diberikan tidak tegak lurus lengan kunci, maka lengan gaya merupakan jarak yang tegak lurus dari sumbu rotasi dengan garis kerja gaya. 2. Momen couple. Momen couple adalah pasangan dua buah gaya yang sama besar mempunyai garis kerja yang sejajar, tidak berimpit, dan arahnya berlawanan disebut couple. Momen couple dapat didefinisikan sebagai pasangan gaya yang besarnya sama, tetapi berlawanan arah, seperti disebutkan sebelumnya. Rumus momen couple adalah M sama dengan F kali D. Contoh soal momen couple adalah, dengan gaya couple 20N, kita memutar tangkai tab ke kanan. Bila panjang tangkai tab 30 cm, maka besarnya momen couple adalah M sama dengan F kali D. M sama dengan 20N kali 0,3, F sama dengan 20N, D sama dengan 0,3, M sama dengan 6 Nm. 3. Momen inersia. Momen inersia adalah sebuah partikel yang berotasi pada porosnya didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak partikel terhadap sumbu putarannya atau porosnya. Secara matematis, momen inersia dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan mr kuadrat. Dengan I momen inersia partikel atau kilogram meter persegi, E massa partikel atau kilogram, R jarak partikel terhadap porosnya atau meter. 4. Momentum sudut. Momentum sudut didefinisikan sebagai vektor hasil kali momen inersia dengan kecepatan sudut. Selanjutnya, 5. Energi dan usaha pada gerak rotasi. Energi yang banyak dibahas pada gerak rotasi diantaranya adalah energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak baik secara translasi maupun rotasi. Pada gerak translasi, kita menemukan energi kinetik yang muncul dipengaruhi oleh dua besaran fisika, yaitu massa dan kecepatan translasi benda. Energi kinetik translasi dinyatakan dengan persamaan dengan rumus M massa yang dilambangkan kilogram, V kecepatan yang dilambangkan M per sekon. Analogi dengan gerak translasi, energi kinetik pada gerak rotasi dipengaruhi oleh besaran yang dianalogi dengan besaran yang berpengaruh pada gerak rotasi. Berikut ini rumus energi kinetik rotasi. 6. Hukum Newton pada gerak rotasi. Pada dinamika translasi, berlaku hukum 2 Newton yang berbunyi,
Percepatan yang dialami oleh suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau dalam bentuk persamaan dituliskan sebagai berikut. Karena dinamika rotasi analog dengan dinamika translasi, maka pada dinamika rotasi juga berlaku pula hukum 2 Newton untuk gerak rotasi yang berbunyi, percepatan sudut yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan resultan momen gaya luar yang bekerja terhadap poros melalui pusat massa benda dan berbanding terbalik dengan momen inersia benda terhadap poros, atau dalam bentuk persamaan dituliskan sebagai berikut. Keseimbangan benda tegar. Keseimbangan benda tegar yaitu di mana keadaan keseimbangannya diperhitungkan dari keadaan gerak translasi dan keadaan gerak rotasinya. Jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0, maka resultan momen gaya yang bekerja juga sama dengan 0. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Keseimbangan benda tegar ini banyak dimanfaatkan dalam bidang teknik, misalnya pada konstruksi gedung, jembatan, pasangan engsel, dan lain-lain. Titik berat dan titik pusat massa. Titik pusat massa adalah titik yang mewakili posisi benda bila dianggap sebagai suatu titik materi atau partikel. Titik pusat tidak sama dengan titik berat, meskipun pada umumnya titik berat suatu benda berimpit dengan titik pusat massanya. Jenis-jenis keseimbangan. 1. Keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil adalah keseimbangan yang dialami benda, di mana benda akan kembali ke kedudukan seimbangnya semula setelah gangguan pada benda tersebut dihilangkan. 2. Keseimbangan labil. Keseimbangan labil adalah keseimbangan yang dialami benda, di mana benda tidak akan kembali ke kedudukan seimbangnya semula setelah gangguannya dihilangkan, tetapi justru meningkatkan gangguannya tersebut. 3. Keseimbangan netral. Keseimbangan netral adalah keseimbangan yang dialami benda di mana gangguan kecil yang diberikan pada benda tidak akan mempengaruhi kedudukan keseimbangan benda.